ini Talia, silakan. Iya, harus memanas banget El Clasico di penutupan regular season kita. Dan lihat bagaimana sudah ada Baxia dari RRQ Hoshi langsung ditutup. Tidak ada link untuk Versus dan tidak ada link untuk Albert. Jadi akankah kita melihat kali ini Hayabusa? If itu dia seperti yang Om Wawa bilang, if-nya langsung aja salah satu high ground defense dari kedua belah tim langsung ditutup membuka. Kali ini masih ada Popheus, masih ada Pakito, Matilda bahkan, dan juga masih ada Hayabusa. Jadi banyak banget ya hero yang bisa dikontes di game kita yang pertama ini, Om Wawa. Iya, sangat terbuka dengan sangat lebar sekali. Hayabusa juga bahkan jangan dilupakan. Last man untuk RRQ Hoshi bakal mengarah kemana karena dengan Baxia Jungler yang sudah ditiadakan juga, RRQ Hoshi mereka memilih untuk tidak berhadapan dengan hero tebal. Esmeralda kita tahu selalu menjadi pilihan juga untuk RRQ Hoshi. Popheus sekarang Popheus Esmeralda karena Baratnya di banning oleh RRQ Hoshi. Jadi first picknya ini akan sangat menentukan. Juga masih ada Matilda kali ini. EVOS Legends bakal mengarah kemana hero, apakah yang akan dipakai oleh Rek ataupun LJ, yang dimana kita masih abu-abu, zona abu-abu yang belum diperlihatkan oleh EVOS Legends, Talia. Ini bisa dibilang surprise attack juga ya dari EVOS Legends dan Matilda. Aku setuju antara Matilda, Pakito atau Hayabusa sih. Yang pasti karena kita tahu Hayabusa kalau misalnya nggak diambil dari EVOS Legends bisa aja langsung diamankan oleh Albert. Tapi balik lagi, strategi apa yang ingin dilakukan oleh EVOS Legends? Hayabusa itu dia langsung diambil, nggak mau sampai jatuh ke tangan Albert, Ranger Mas. Oke, Hayabusa versi baru kemungkinan balik lagi. Di sini Matilda terbuka, Pakuito terbuka, Matilda Jawhead terbuka. Mereka masih menunggu. Ini apa yang bakal coba diamanin? Karena kita lihat di sini lagi ngobrol sama R7, tandanya akan ada apa? Mau Pakuito nggak? Mau Matilda nggak? Nah, si Deden from Bogor ini tinggal oke, gue pakai apa aja? Matilda satu lagi apakah Pakuito? Kita lihat masih menunggu Esmeralda? bener gak? Soalnya ngobrol sama R7. Kalau ngobrolnya sama Vin, berarti Vin lo Jawhead ya, Matilda Clay ya gitu, opung. Oke, tapi bicara soal Johan sekarang terlepas. Nah, LJ, kalau gue gak salah ingat dia adalah user Jawhead yang awal-awal lah di season awal kemarin. Dan dia strong banget untuk Jawheadnya. Ini bakal diambil gak nih kira-kira untuk EVOS Legends? Atau kalau enggak, Kufra juga bukanlah pilihan yang buruk, tapi nanti di pick yang keempat ataupun di pick yang kelima, Ranger Mas. Oke, tapi masalahnya segala freestyle yang sering dikeluarkan oleh Jawhead itu ditemukan oleh LJ. Jangan lupa. Bener. Ya kan? Freestyle Kufra ditemukan oleh LJ. Jangan lupa. LJ pemain veteran, pembawa dan juara MPL terbanyak Opung Wawa. Langsung udah ada satu buah Jawhead seperti kata Opung Wawa bersama dengan Esmeralda. Bangsin. Tidak akan ada Esmeralda untuk seorang Bangsin. Kali ini Opung Wawa, silakan. Ya, ini membuat RRQ Hoshi pilihannya sedikit mengerucut ya, agak tipis lagi karena Sin akan menggunakan siapa? Kita tahu dia adalah user untuk Esmeralda dan sering banget RRQ Hoshi menitik beratkan untuk memperjuangkan Esmeralda bahkan sebagai first and second pick, tapi kali ini dilewatkan oleh mereka dan diambil untuk EVOS Legends dan ada Lunox. Jawaban untuk hal tersebut semakin panas di area dari gold lane-nya, di mana Lunox ini akan berjumpa dengan Esmeralda atau apakah akan ada lawan yang berbeda? Ranger Mas. Merinding sekali untuk kali ini. Di mana tandanya band dari RRQ Hoshi tidak boleh sembarangan. Esmeralda sudah diamankan. Jawhead support dari EVOS Legends bisa saja kehadap jelas. Dia mau Nathan karena hero yang memiliki satu buah damage yang besar dan bahkan bisa menembus apapun, yaitu Nathan. Apalagi jangan lupa RKT itu player Cloud, ya kan? Nathan mirip-mirip dengan seorang Claude di sini, Talia. Iya, emang bisa dibilang kembarannya ya sama Cloud. Jadi dengan adanya Nathan yang ditutup bisa meminimalisir lagi hero-hero pool dari RKT. Dan EVOS Legends kali ini memasuki fase banning yang kedua. Akankah langsung menutup keberadaan Popheus yang sejauh ini masih terbuka? Yang mana kita juga tahu Esmeralda udah diambil sih oleh EVOS Legends. Jadi kalau misalnya Popheus diambil juga oleh RRQ Hoshi, ini bakal susah untuk melawannya. Dan Lancelot ditutup lagi, satu hero jungle Albert
makin sempit lagi nih pilihan hero pool untuk Albertnya, Omawa. Ya, masih ada Granger. Your team is Cloud-nya banning. di-banning dulu. Wah, Ring-nya masih terbuka. Yes, untuk Cloud sendiri karena Rek adalah user untuk Cloud. Dan dengan hilangnya Lancelot di sini, Granger juga bisa di-ban oleh EVOS Legends karena sepanjang penampilan dari RQ Hoshi juga, ini Granger dari Albert sulit banget untuk bisa ditangkap jika dia menggunakan Benar. Granger. Di sisi belakang Dead Sonata yang selalu bisa mendapatkan target karena di garis depannya R7 selalu siap untuk menguras HP dari lawannya sendiri. Pilihannya ada di EVOS Legends sekarang karena mereka sudah membuang 3 hero, Link baru 2, sebentar lagi bisa menuju ke yang ketiga ya, Link, Lancelot, Roger. dan tanda tanya Roger atau Granger. Dua hero Roger, Granger. tersebut. Roger, Soleh Hayabusa. Your Oh, team Karina. Oh, dia bukan untuk Roger. Oke, dia bukan untuk Roger kali ini dari RRQ Hoshi. Godland, ada yang terbuka. Tapi kalau dia pakai Godland-nya Alice, berarti tengahnya mungkin Marksman. Early game punya damage Granger. Tengahnya Granger kalau dia pakai Alice. Oke, kita bakal lihat di sini. Kalau Alice opung. Kalau menurut opung gimana? Aku suka ngamanin Alice sih sekarang. Alice Lunox, Insurance, tapi lumayan nge-snowball juga sih ya. Scaling lah ya. Untuk Alice-nya jadi butuh waktu dan takutnya di sini Johet dari ALJ itu bisa nyerang terus-terusan, bisa menciptakan suatu lubang untuk dimaksimalkan lagi dengan adanya snowball. Canggakah untuk bermain di gold lane? Sudah 2 magical damage dan Granger dulu. Untuk Albert sekarang, ya sudah diamankan. Bisa Alice. Udah ditepok ya sama Sin ya. Terakhirnya bisa Alice. Dari EVOS Legends harus udah prepare untuk hal itu. Jangan lupa, Granger, Matilda, Paquito bisa ambil Popheus. Bisa ambil Popheus untuk tim EVOS Legends karena ini hero dia cukup banyak dan Popheus bisa saja ditaruh di EXP lane. Berarti tengahnya harus physical dong. Kalau begitu ya. 2 samping kiri kanan magical, tengahnya physical. Wow, rumit nih. Tapi ataukah malah Benedetta atau Alice? Alice agak sedikit scaling sih, Ini Your team Oh, is mana? Popol Gold. Popol Gold. Barengan. Barengan ngomongnya. Popol Gila, gua Gold, suka banget sih. Lilia Mid, EXP Esmeralda, dan juga tentunya kali ini Hayabusa Jungler Thalia. Ini benar-benar mengerikan dan last pick-nya ini bisa ke arah Alice kalau dia mau main hero scaling karena di early-nya mereka punya Lunox, mereka punya Matilda, mereka punya Granger, tapi di late game Alice yang bisa menggendong permainan. Tapi Bangsin masih menunggu hero untuk Bangsin ataukah Bangsin malah yang menjadi Lunox. Ingat, Bangsin pernah pakai Lunox, jangan lupa. benar. Bisa ya? Betul. R7. R7 gurunya. R7 Oh, iya, pasti. betul. Kan? Oh my god. Traffic yang luar biasa. El Clasico kali ini seru banget, trafiknya unik banget. Maksudnya hero yang biasa ditaruh di ABC bisa dikombinasikan. Dan untuk kali ini El Clasico, aku pengen minta mana suaranya dari EVOS fans. Nah, kali ini RRQ Kingdom mana suaranya? Yeay! Alright, El Clasico di leg yang kedua. Semesta, berikanlah kekuatan untuk 2 tim yang akan bertanding kali ini dan juga untuk di kolom komentar. Mari kita pecahkan, kita jadikan trending, kita pecahkan rekor 2 juta penonton langsung menuju ke match yang ketiga. El Clasico leg kedua, sang raja hutan menantang sang raja dari segala raja di puncak klasemen. Ini dia bersama dengan Ranger Mas Thalia dan juga Opung Wawa. Thalia, silakan. Yes, langsung aja kita lihat siapa yang akan menjadi raja sesungguhnya. Dan ini dia muter otak banget. Udah dari draft picknya aja udah sulit. Dan apalagi gamenya bakal panas banget. Dimana kali ini di era mid lane-nya sudah terlihat Wan-nya mencoba untuk bertahan melawan gempuran dari Clay dan juga Finn. Masih early game. Dari kedua belah tim pasti bermain hati-hati. Apalagi ini El Clasico gak mau sampai terjadi sedikit aja minor mistake. Dan itu dia udah mulai dicicil dari Clay-nya melakukan kontes terhadap Little Wanderer yang masih bisa untuk didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, back to the gold lane. Kali ini dengan Popol and Kupa.
Popolenko Pak kita tahu adalah hero rank di arah Romer juga. Jadi ini bukan masalah untuk rank harusnya. LG masih berada di arah rumput, tapi PYN bakal membantu seorang Albert untuk mendapatkan satu buah purple buff dan damage bok balik dari seorang Albert membuat ultimate sedikit sekarang. Ejector ke arah belakang dan bakal first blood dari seorang Evil Legends. Dibalikan keadaannya, Persik masih mau lebih, belum level 4 dan bahkan 2 harus hilang. Hierarchy Hoshi kehilangan 2 poin dan Albert membuat satu kejutan, satu hadiah untuk para kawanan dari tim Hierarchy Hoshi untuk seorang Albert kali ini. Kita lihat Talia. Iya, nggak mau rugi kehilangan 2 playernya. Begitu pula kali ini dengan ada One dibalesin. Darah ditukarkan, darah 2, tukar 2. Inilah pick off yang terjadi dari kedua belah tim. Tapi apa yang terjadi di sisi top lane-nya? Sin berhasil untuk dicuri dan bahkan gold shield-nya dirontokin semuanya oleh Versix dan juga RKT, Finn dan juga Albert. Mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka harus merelakan dan bahkan berotasi lagi ke arah mid lane-nya untuk membantu keberadaan dari Clay mengincar ke arah Juan. Kali ini Mahwannya harus mundur, terkena Rhapsody yang cukup sakit. Black Shoes digunakan untuk defensif, tapi Finn di sisi lain justru yang ter-outplay. Dia yang ditumbangin Ranger Mas. Terlalu dive in dan bahkan hoki untuk para pemain dari tim EVOS Legends di saat yang sama pecah dari seorang Wan, berhasil mendapatkan level 4, udah punya sepatu hitam dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends LJ udah stay by on position. Ejector telah dibuka, R7 memberikan informasi untuk mundurkan Asin terlalu jauh dan bahkan dari top lane sana PT bongkar turret, berhasil mendapatkan turret pertama atas di Hierarchy Hoshi, dipasangkan ke arah depan, serang telah dikeluarkan dengan bersama dengan polisi tabur dan Albert berhasil mendapatkan dengan satu retribution. Albert tertangkap, nggak bisa pulang, mau jadi goyang dan di sisi lain Glenden dan Propogor memberikan damage yang besar, tapi dia harus ulang juga double kill. Looking for triple kill untuk seorang Finn, tapi ternyata RKT kupanya terlalu sakit. Bangsin datang, Bangsin menuju ke arah RKT dan gak mau lebih. Triple kill dibalas dengan double kill kali ini. Kalian jangan ke Batam, jangan lupa membeli roti. Hierarchy Kingdom EVOS Mems, kita bersaudara sampai mati. Dan ini dia reviewer rekor dari penonton kita di leg pertama 1,7 juta dan di leg kedua sudah mencapai 868.000 penonton Talia. Iya, jadi makanya langsung aja kalian bagi ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, sanak saudara kalian semuanya. Ramein El Clasico kita di penutupan MPL regular season. Pokoknya harus bisa mengalahkan leg pertama kita. Dan lihat bagaimana kali ini dari LG di area bawah masih 1v1 situation dengan adanya R7 2 hero yang sama-sama tebal, entah kapan kelarnya. Tapi LG kali ini sudah melakukan fight terkena langsung dari Silky Eagle yang mencoba untuk dibalaskan dengan ada yang Unstoppable Force, tapi damage-nya nggak bisa ditahan. LJ-nya harus tumbang. Wan mencoba untuk membantu di area bottom lane bersama dengan adanya Versix, tapi mereka harus mundur setelah kehilangan satu pemainnya dari EVOS Legends, Ranger Mas. Hierarchy Hoshi kita lihat kali ini kehilangan banyak gold. Mereka tertinggal 2000 gold, tapi mereka mencoba untuk menyusun kembali tempo ritme permainan. Dan RKT walaupun di arah bottom lane Lordnya dia tetap merotasi. Kenapa? Karena RKT di sini menjadi salah satu CEO dari PT bongkar turret dari tim Hierarchy Hoshi. Ya, Ejector dikeluarkan ke arah belakang, Unstoppable Force, tapi Alji terlalu dive in. Masih ada flicker Dead Sonata, tapi RKT nggak mau tinggal diam. Albert tergigit begitu saja. Dia bisa diberikan sakit, tapi di belakang sana masih ada ultimate. Informasi telah diberikan. Bangsin telah bakal mencoba untuk mengusir mundur ultimate, jangan sampai menuju ke arah turret di arah mid lane. Clay, Deden from Bogor mencoba untuk mengusir dengan Nogostra dikeluarkan. Udah tidak ada sepatu hitam. Wan masih dengan sabar mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan di sini Turtle-nya bakal coba di reset, bakal coba diajak mundur, tapi ternyata nggak mau. Tower turret energi soul itu udah nggak ada. LG dari garis depan, R7 di depan sana. Turtle diamankan dengan retribusi luar biasa, tapi LG harus tumbang. Dan di sisi lain pertukaran Turtle dengan LG, apakah ini worth it, Talia? Wah, tukarnya LJ sebagai Romar bisa dibilang ini cukup worth it. Dia harus berkorban, tapi di sisi lain lihat bagaimana mereka sudah kehilangan LJ dan mencoba untuk dipaksakan aja di fight-nya oleh Hierarchy Hoshi. Mid lane-nya cukup langsung diincar dan Versix bahkan sekarat harus mundur. Gak boleh terlalu agresif juga dari Hierarchy Hoshi. Mereka sudah kehilangan turtle-nya. Mereka harus bermain lebih sabar lagi, set up ulang lagi. Tapi dengan tumbangnya LJ tadi Hierarchy berhasil untuk maksain Ranger Mas. Oke, Sin berbahaya mencoba untuk menggocek. Ada ultimate depan sana. Polis taruh bakal coba dikeker dan Bangsin bakal ditumbangin begitu saja. Masih coba untuk jab menuju ke arah belakang, mencoba pertolongan, tapi ternyata harus hilang. Tidak ada flicker
Solo kill yang dilakukan dan melihat potensi dari Bangsin bisa di-pick off dengan tidak adanya darah, membuat seorang anti-match birahi. Dan vote moment game kalian, kalau ketahuan jangan sampai lupa karena kalian akan mendapatkan skin spesial, Talia. Iya, jangan sampai lupa. Tapi lihat di arah mid lane-nya kali ini sudah ada item Gupa mengincar karena objektifnya dan berhasil untuk dirontokkan. Begitu pula dengan ada ejector yang melayang. Albertnya sudah hilang sosok jungle. Tapi kali ini dari R7 mencoba untuk mencari lini terdepan juga. RKT-nya hilang. Sudah tidak ada lagi item Gupa, tidak ada lagi stun. Dan R7 masih mencoba ingin lebih. Anti-match diincar, LJ-nya harus kabur. Dan bahkan kali ini masih bisa selamat dari anti-match-nya Albert. Ditumbangkan, digantikan dengan adanya RKT dan kali ini scene-nya terkena shadow kill dan berhasil. Satu lagi point pick off untuk EVOS Legends Ranger Mas. Versi menggunakan Hayabusa secepat kilat berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi ingat di sini Lilia was a little girl saved the day. Kalau bukan karena Lilia, tadi mungkin tim fight daerah tengah bakal kehilangan anti-match dan itemnya Opung Wawa. Silahkan. Yes, dari Hayabusanya sudah melakukan buying terhadap War Axe dan bisa menuju juga ke arah dari Endless Battle. Sedangkan Popol Pupa di sini di Gold Lane ada BOD yang diamankan, damage besar banget Ranger Mas. Oke, tapi lihat Tiffan bakal coba dibuka. Para pemain dari Jepara Kyoshi kehilangan Clay di arah belakang. Dia harus mundur dan bakal Tata mencoba di take over. Versi seberapa cara. Red Buset bakal kita lihat di sini dapat kalian serang LJ. Red dari kedua belah pihak tidak ada yang dapat dan bahkan kerugian dengan versi yang harus hilang. Bangsa di depan sana. RC memberikan damage dan semua Guiding One dipanggil untuk mundur ke arah belakang. Sin kembali maju lebih dalam lagi karena dia bakal bisa ditumpangi nanti match di depan sana. Tidak ada yang terpick up dari tim para Kyoshi walaupun mereka kehilangan turtle, tapi di bottom lane para minion dari tim RRQ Hoshi dengan sangat sigap mencoba untuk mendapatkan turret pertama di bottom lane, Talia. Iya, didorong wave minionnya kali ini dari EVOS Legends sudah harus menjaga di arah bottom lane-nya. Jangan sampai bisa ditumbangkan, tapi di sisi lain masih bisa didapatkan orange buff-nya dan itu sedikit terlambat anti-match-nya datang. Auto taratnya di arah bawah sudah berhasil untuk ditumbangkan, tapi di mirroring digantiin dengan adanya inner tarat RRQ Hoshi yang sudah berhasil diamankan dan konsil dari LJ mencari mangsanya. Siapa yang kira-kira bakal langsung di ejector, dan ini dia Circling Eagle yang langsung melayang mengenai. Kali ini dari RJ langsung ditunggu lagi begitu aja, tapi RKT-nya sudah hilang. Vini harus mundur, dia cukup sekarat di sisi lain. Clay-nya langsung menjadi samsak, langsung menjadi incaran oleh teman-teman dari EVOS Legend. R7 mencoba untuk berubah dengan ada anggur-anggur mungil mengincar ke arah anti-match, lagi-lagi mencoba untuk ditunggangi, tapi lihat bagaimana versi dan juga LJ di sisi belakang mencoba untuk menghabisi para pemain dari RRQ Hoshi, tapi justru LJ yang harus hilang. Kali ini dengan adanya Albert yang berhasil ditumbangkan dengan Versix, Vin harus mundur. Vinnya dikejar, gak bisa kemana-mana. 3 player dari RRQ Hoshi hilang semuanya Ranger Mas. Buying time yang dikeluarkan oleh seorang Vin untuk mundur ternyata lumayan berhasil walaupun tidak maksimal. Dan replaynya Opung Wawa, silakan. Ya, replay by Samsung Galaxy A series di mana di sini Versix benar-benar menghujam ke bagian backlaner. Dia mengejar siapapun yang HP sedikit dan terfokus untuk mendapatkan Albert tadi, dan dia berhasil juga menutup dengan 1 buah point kill. Jadi di sini di early-nya kita melihat bagaimana agresif dari kedua tim ini. Agresivitas dari RRQ Hoshi kali ditantang juga oleh EVOS Legends. Mereka punya damager yang sangat banyak. Popol Pupa bersama dengan Hayabusa Ranger Mas. Oke, Lord berhasil diamankan. Ini benar-benar REKT, CEO dari PT Bongkar Turret EVOS Legends. Lihat turret yang diamankan, 5 turret, dan bahkan kita sudah menyentuh 1 juta penonton. Kita pecahkan 2 juta penonton. El Clasico, EVOS Fam, Orang Kingdom buktikan kekompakan dan terkece tersolid kalian. Mereka semua harus tahu kalau kita mampu mencentuh ke 2 juta viewers, Talia. Iya, langsung aja bagiin. Pokoknya El Clasico kita di penutupan regular season harus rame banget, harus panas banget. Gamenya aja udah panas dan penontonnya harus banget nembus 2 juta viewers. Dan back to the game, kali ini di arah mid lane-nya sudah ada setup dari EVOS. Memantau aja, mencoba untuk melakukan split push juga dengan adanya Bapalart yang terhormat di sisi top lane. Dan sudah langsung masuk aja kini di Peter Taratnya. Langsung berubah dengan ada Baidem Gupa mencoba untuk menggigit 1 player dari RRQ Hoshi. Tapi di sisi lain R7-nya sudah hilang. Tumbang 1 frontlaner milik RRQ Hoshi kali ini Ranger Mas. Oh my god, RKT lagi-lagi dapetin 1 poin di turret dari top lane sana, memaksakan keadaan dan bahkan oh my god, Versi terkena damage bonfire. Bangsi di depan, Bangsi versus everybody, tidak ada yang berkabar, dan bahkan Volley Star mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Bangsin, membuat seorang ultimate berhasil menyelamatkan
kawan-kawannya. Dia tidak mau melewatkan sebuah momentum. Mereka tidak mau kehilangan kawannya. Lihat kupanya terlalu sakit yang bisa diberikan. Dan bakal pada Cycle Eagle. Pit Sakratul Maut. Coba di cover begitu saja. Tapi lihat meledak. Keluar. Dan langsung membalikan keadaan. Atau membawa ke arah belakang. Berikan dan bahkan Anti-Fans mencoba masuk ke kandang dari Raja. Anti-Fans harus hilang di telan bumi. EVOS Legends apa yang terjadi? Mereka mendapatkan keuntungan tapi mereka memaksakan kehendak untuk tim fight. Birahi egoisme yang dimiliki seorang manusia. Lagi-lagi ingin mendapatkan lebih di setiap saatnya, Thalia. Iya, dan bahkan kali ini sudah kehilangan 3 playernya tadi dari EVOS Legend. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy S Series 65% masih bisa untuk diamankan oleh teman-teman EVOS Legend. Tapi mereka nggak boleh lagi sampai terjadi minor mistake seperti tadi. Nggak boleh lagi terlalu memaksakan karena bisa aja tempo permainannya langsung bakal dibalikin oleh RRQ Hoshi. Mengingat kita sebentar lagi sudah masuk ke arah mid game-nya, Om Wawa. Ya, semakin mid game kita tahu bagaimana RRQ Hoshi dengan pecahnya inhibitor mereka nggak tambah longgar dari segi memberikan damage, mereka bahkan lebih kenceng lagi dari segi defense-nya. RRQ Hoshi juga mereka tim yang sangat-sangat disiplin sekali, berulang kali comeback bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi EVOS Legends mereka nggak boleh terlalu berpuas hati juga meskipun berhasil mendapatkan inhibitor di menit yang cukup cepat. Dan sekarang adalah momen untuk EVOS Legends bermain secara taktis, jangan sampai terculik seperti tadi, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat dari bottom lane. Lagi-lagi RKT lihat dengan kupanya terlalu sakit yang bisa diberikan. Udah tidak ada sebuah sapu hitam. Dan bahkan kali ini di arah bottom lane. Lagi-lagi CEO dari PT Bongkar Turret EVOS Legends Sejahtera berhasil membuat inhibitornya hilang begitu saja. RKT ini benar-benar harus dipantau pergerakannya. Karena kupanya giginya bukan sembarang gigi. Tidak sekolah dia gigit apapun yang ada di depan dia. Yang bakal bisa memberikan damage yang terlalu sakit. Lihat ke R7 aja begitu, tapi VYN what saya itu kan damage yang cukup sakit menuju ke arah belakang. Saya Eagle tadi keluarkan dan bahkan di sana LG menggeger seorang Albert di Sonic out. LG membuat Albert tidak bisa masuk ke dalam defense dan bahkan di Legends memulangkan 3 dan para pemain RRQ Hoshi tersisa 2 player. Ini bencana. LG dan LG lagi-lagi membuat sebuah tingkah laku yang luar biasa. Dia menzoning out seorang Albert. Lihat apa yang dilakukan Albert, cuma bisa muter-muter saja, nggak bisa berbuat banyak. Seorang Bangsi mencoba untuk melakukan defense, ternyata nggak bisa dan tertangkap.